kayak dikasih skill pendalaman gitu ya. Pelosok patung di pedalaman. Iya. Yang kita pelajari kemarin tuh sebelum dalam atau bagaimana dikasih skill pendalaman gitu ya. Belum terlalu paham gitu. Iya. Kalau kurang menurut itu saya berarti. Ya, dikasih skill pendalaman. Di dalam kasus yang saya berikan file ini itu adalah kemungkinan yang akan terjadi ketika ada penelitian di lapangan, ya. Kemungkinan akan terjadi ketika ada penelitian di lapangan. Jadi yang kemarin, yang file yang saya bagikan yang pertama itu kondisi ideal. Apa? Yang file pertama kemarin saya beri itu ada kondisi ideal. Tahu ya, kondisi ideal ya. Tahu nggak kondisi ideal? Halo. Iya, Pak. Kok diam semua? Iya, Pak. Tahu nggak kondisi ideal? Ya, kalau diharapkan ya dalam penelitian itu seperti data kemarin itu, ya. Namun dalam penelitian yang sebenarnya ya terkadang data itu baik yang Anda pikirkan. Ya. Artinya tidak seideal yang Anda harapkan. Ya, terkadang ada data-data yang nakal ya. Atau data yang dikatakan sebagai outlier, pencilan ya. Dulu saya bahas juga ya, berapa juga ada yang menanyakan juga, Pak, bagaimana kalau datanya tidak normal distribusinya, seperti itu ya. Pak. Ya. Nah, jadi data yang kemarin yang ada pertama itu ya, itu adalah ideal di mana semua datanya itu berdistribusi normal, Pak. Normal ya. Nah, tetapi dalam kasus ini, nah kita coba nanti kita cek satu persatu apakah benar datanya seideal yang kemarin atau tidak. Nah, kalau misalnya ya data miliki itu tidak seperti yang kita inginkan, begitu ya. Ya, jadi pada kasus ini kita akan bahas ya tentang di mana tentu kita lihat dulu nanti ya apakah distribusi datanya itu normal ya. Ya, maka di sini saya beri kasus kan ya, mungkin saja dalam data ini ya kita melihat bahwa distribusinya tidak normal atau yang lainnya ya. Kita coba praktekkan bersama. Oke? Kita coba untuk nomor perlu apa tidak kira-kira? Nomor 1 perlu apa tidak? Kira-kira dibahas. Pak. Kalau nomor 1 ini kan deskriptif aja, hanya menyajikan data ya. Saya rasa nggak perlu ya ini ya, nomor 1 ya. Ini sama seperti kemarin ya, sama seperti kemarin. Nah, kalau di sini nomor 1 ini kan buat tabel frekuensi pernah ya membuatnya. Frekuensi juga sudah pernah ya. Diagram batang, diagram lingkaran kan juga sudah pernah. Di sini yang saya penting pada poin ini pada pertemuan ke-7 ini terkait dengan pendalaman ya. Kita akan bahas 3 dan 4 saja ya. 3 dan 4 ya. Jadi di sini saya berikan kasus ya terkait dengan datanya. Adakah data-data yang nakal ya, nakal di sini dalam arti tidak sesuai dengan harapan kita ya, tidak seperti labelnya di mana data-data itu sudah dikondisikan ya sebagaimana rupa sehingga distribusi desain normal, kemudian dapat dilakukan statistik parametris, di sana ada uji T ya, 1 sampel, ada uji T 2 sampel ya, yang independen maupun yang berbarengan gitu ya.
Nah, di sini kita coba lihat kasus ini, ya. Nah, pada yang ingin tahu bahwa kondisi real ketika Anda lakukan penelitian itu tidak seperti latihan-latihan SPS pada materi sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya semua kondisi datanya itu sudah nol, ya, dan seterusnya. Syarat-syarat untuk saksikan parameter terpenuhi, ya. Dan ada data-data juga yang nakal tadi, ya. Nakal di sini adalah data yang tidak sesuai harapan, di mana data itu berdistribusi tidak normal atau mungkin juga memiliki outlier lah, ya. Seringkali distribusi tidak normal itu karena pencilan-pencilan data. Pencilan itu dikatakan sebagai outlier itu bahasa sederhananya adalah nilai, ya. Nilai ekstrim ada dua, nilai ekstrim maksimum dan ada nilai ekstrim minimum, gitu ya. Itu satu di sini. Untuk nomor 1 sebenarnya nggak perlu, ya, saja hanya menyajikan data, jadi tidak ada yang istimewa, tidak ada hal yang baru di sini yang sebelumnya, gitu ya. Nah, yang kita bahas 3 dan 4 kita akan lihat, ya. Kita coba akan menyelesaikan nomor 2, 3 dan 4. Oke. Pertama, nomor 2 dulu. Di sini kita ingin melihat apakah prestasi siswa diskusi itu mencapai KKM. KKM klasikalnya di sini adalah 70, ya. Nah, oke, maka di sini kita ambil data kelas eksperimen, oke, ya, karena diskusi tadi di kelas eksperimen, ya. Ini kita copy, kita share screen juga untuk ke semua layar saja, ya, biar cepat nanti untuk berpindah ininya, tabnya, ya, semua tampilan komputer saya saja. Oke. Di sini sudah terlihat. Ya, Pak. Ya, Pak. Oke, kan, ya. Saya paste di sini. Bisa diikuti? Benar, Pak. Silahkan, bisa diikuti, silahkan. Ya, aja di situ nilai kelas eksperimen pada data post test itu di copy, kemudian dipaste di ya. Prinsipnya sama seperti cuma kita ingin lihat aja datanya bagaimana, ya. Nah, ada masalah pada dengan data tersebut. Kita beri misalnya nilai. Ya. Di sini adalah nilai, ya, post test, ya, eksperimennya, ya. Oke. Untuk measure-nya di sini scale, ya, karena interval atau rasio, maka di sini bentuknya adalah skala pengukurannya. Kembali ke data view, udah masuk ini, ya. Nama variabelnya adalah nilai. Pertanyaan sampai sini? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, ya. Oke, pertanyaan pertama, ini apa? Apakah yang diambil berasal dari populasi berdistribusi Normal. normal? Oke, kita akan menguji apakah nilai ini berasal dari berdistribusi normal. Caranya bagaimana kemarin? Analis, Betul, siap, ya. Terus? statik, Iya, terus? explore. Explore. Oke, BS lo, ya. Jangan sampai, ya. Untuk di normalitas gampang, analyze, ya, kemudian deskriptif, kemudian explore. Nanti akan muncul, paham? Paham, Pak. Oke, kita masukkan variabelnya, yaitu nilai ini. Kemudian lihat palnya 5, dan intervalnya adalah 95%. Dan 5. Oke. Oke, ya. Ya, kalau sudah kita beralih ke plot. Nah, di sini kita tampilkan normality plot bit test. Sebenarnya untuk melihat distribusinya normal 3. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Jika ingin tampilkannya, silakan bisa dicentang untuk melihat distribusinya bagaimana, apakah dia simetris, miring kanan atau miring kiri, itu bisa dilihat dari histogram. Walaupun ini juga bisa, ini juga bisa. Ini sebenarnya diagram batang daun, ya. Oke, kalau sudah kita klik continue.
ya. Untuk option ini kita abaikan aja ini. Kemudian ini pilih displaynya, pilih good, artinya keduanya antara statistik dan nanti akan muncul ya statistik sama diagramnya seperti itu. Selanjutnya klik OK. Sudah klik OK. Nah, hasilnya bagaimana di komputer Anda? Atau di laptop Anda? Dalam. Ya. Pas nang Semarang ngobonge, makan Halo. jam 3 kok. Sama apa? Ya. Lho Rizka salah dia Sama, Pak. cukup awal. Sama apanya? Iya, hasilnya kita lihat apa hasilnya. Nah, ini hasilnya ya. Apa kesimpulannya? Nah, sebaiknya nanti ketika membahas ini satu persatu, ini harus dibahas step by step-nya ya. Kalau Anda melakukan pengujian hipotesis kemarin ada 7 langkah ya. Nah, adalah hipotesis, ya kan? Mbak apa? Halo. Yang kedua apa? Tingkat signifikansi I atau alfa, ya. Yang ketiga apa? Statistik ujinya. Yang keempat apa? Mutasi. Yang kelima apa? Manual itu menggunakan daerah kritis. Kalau menggunakan tes kita mengenal yang namanya P atau tingkat signifikansi aman. Oke. Dan yang keenam adalah keputusan uji dengan kesimpulan. Gitu aja ya. Nah, jadi nanti UTS siap ya. Ketika Anda menjawab ini, langsung Anda bahas hasil ya komputasinya, tapi Anda lakukan step by step tadi. Langkah pertama, kedua, ketiga, keempat, keenam, ketujuh, gitu ya. Nggih, Pak. Oke? Nggih, Pak. Ada 7 langkah ya. Nah, oke, saya langsung aja ya. Karena kalau saya tulis 7 langkahnya itu terlalu panjang nanti, terlalu lama karena waktu kita terbatas hanya untuk SKS. Kita langsung aja lihat di sini. Ya. Nilai apa ini? P. Ya. Nilai P-nya berapa itu? 0,28. Iya, artinya 0,28. Sudah lupa ya. Juga ketemu saya udah lupa ya. Artinya apa Mas Mbak? Kurang dari apa? Kayaknya kurang dari alfa. Iya. Kurang dari alfa, betul. Sebentar, saya masih loading. Oke. Saya cari simbol alfa dulu, sebentar. Kurang dari alfa itu artinya apa, Mbak Mas? Tolak. 0 ditolak. Betul. 0 ditolak. Alfanya bahwa di sini alfanya adalah 5% atau 0,05. Nah, sehingga Ya. 0 ditolak. Sampel tidak berasal dari substitusi. Betul. Ya, Mbak ya. Mbak ya, terima kasih. Mbak siapa tadi namanya? Eureka. Ya. Ya, harus aktif dalam menurut saya ya, sehingga saya tahu ya, capaian Anda saat belajar seperti ini itu bagaimana. Nah, jadi di sini dapat simpulkan bahwa sampel tidak berasal
dari populasi yang Berdistribusi normal. oke. Nah, pas seperti ini, berarti kan ini ada masalah kan? Iya, Pak. Iya. Kemarin fan-fan aja ya. Iya kan? Di sini baik Shapiro Wilk maupun Kolmogorov refleksi Ordinary Force itu memperoleh hasil di mana nilai signifikansi ini kurang dari alfanya, sehingga H0 juga diajukan, ya. Nah, kita perlu apa ya? Perlu ngapain kira-kira kalau seperti ini? Perlu apa kira-kira? Lihat Perlu nangis? melihat Lihat rata-ratanya rata-ratanya. untuk ngapain? Lihat rata-ratanya. Melihat rata-rata untuk ngapain? Ini kan syarat kan? Syarat untuk UJT ya, terpenuhi di sini. Ya, syaratnya sudah terpenuhi di sini ya. Maka kemarin apa solusinya? Ada 4 cara yang dapat dilakukan. Yang pertama apa? Yang pertama adalah menambah data, ya. Yang menghapus outlier atau pencilan, ya. Yang apa? Yang ketiga, melakukan transformasi. Yang keempat adalah menerima apa adanya. Ya udah pasrah gitu aja. Ya. Jadi kalau Anda menemukan data semacam ini, maka Anda bisa melakukan 4 langkah tersebut, memilih dari keempat langkah tersebut. Ya. Kemudian ya, kita pilih yang mana, Pak? Ya. Kalau yang pertama itu menambah data. Apa harus menambah data? Ya, asumsinya semakin banyak data itu biasanya cenderung ya data itu semakin berdistribusi normal. Ya, semakin berdistribusi normal. Namun tidak menjamin juga. Ya, namun tidak menjamin juga. Ya. Cara yang kedua adalah menghapus outlier itu yang mana, Pak? Oke, set outlier itu yang mana ya? Oke, di sini sudah ada penjelasannya ya di sini ya. Di dalam gambarnya kan seperti kalau seperti ini tuh berarti distribusinya miring kemana, Mas Mbak? Halo. Ke kiri, Pak. Terlihat histogram? Terlihat histogramnya? Terlihat, Pak. Terlihat. Oke. Kalau seperti distribusinya miring kemana ini? Kiri. Kanan ya? Ya, ke kanan, ya. Mungkin di tampilan Anda terbalik mungkin ya. Mungkin ya. Enggak, Pak. Ini. Oh ya, siapa tahu kan mirroring atau bagaimana ya, efek mirroring karena kita pakai zoom kadang-kadang ya. Saya juga nggak tahu tampilan Anda bagaimana. Kalau ini miring kanan ini, arahnya arah ke kanan saya ini. Ya, ke kanan, Pak. Ya. Berarti ini kan tidak simetris kan? Ya. Ya. Ya, oke ya. Dari seperti ini. Nah, kita lanjutkan lagi ke bawah. Di dalam diagram batang daur ini, ya, kita menemukan hal yang sama sebenarnya, Mas Mbak. Ini leaf itu adalah daunnya. Leaf daun. Terlihat? Terlihat. Terlihat. Miring ke kanan juga ya. Seperti ini kan? Iya, betul. Iya.
Yang cowok-cowok jangan ngeres ya. Oke. Nah, di sini ada tulisan apa ini? X puncak. Iya, ada ekstrim. Katakan bahwa apa namanya outlier, ya itu adalah suatu nilai ekstrim, baik nilai ekstrim maksimum, nilai ekstrim minimum. Gitu. Berarti ada nilai ekstrim di sini dua buah nilai ekstrim ini ya. Ini ya, dapat dilihat. Iya. Ya, yang masing-masing dari 92. Oh. Ya. Kalau ini bacanya adalah 60, ini bacanya adalah 63. Gampang Iya. ya bacanya ya. Ini Iya. adalah 65, Iya, 67, 68 dan seterusnya. Sampai Ini 85. Ya, ya. Sudah pernah saya jelaskan dulu ketika ya, kita lanjutkan lagi ke sini. Nah, untuk mendeteksi outlier juga dapat dilakukan melalui Kiki plot. Oke. Teorinya bagaimana? Teori ini menyebar sepanjang garis diagonal ini, ya. Itu datanya distribusinya normal. Tetapi kalau ada yang menjauh ini, Mas Mbak ya. Iya, Nah, Pak. ini namanya apa? Layar. Ya, outlier. Ya, bukan pencilan ya, tapi pencilan. Ya, ada dua data outliers. Kalau pengen lihat di mana data itu, kita klik di sini. Double klik di sini, di-nya, ini ya, udah ya. Kemudian klik pada, ini ya. Oke. Terlihat ya. Ini terlihat data-datanya ya. Data berapa? Bisa dilihat bersama-sama di sana. Nah, ini bisa kita lihat. Oke. Terlihat data berapa ini? Outliersnya 6 sama 9. 6 sama 9. Ya. 6 sama 9 itu mana? Nah, kita bisa lihatnya di sini. Data ke ini dan data ke 9. Oke. Yang tadi diidentifikasi ke dalam batang daun itu adalah nilai ekstrim lebih besar dari sama dengan 92. Ada dua ini ya. Nah, kan ya dimungkinkan kalau kita membuat data ini maka dia dapat berdistribusi normal. Ada pertanyaan sampai sini ya. Nah, cara itu ya. Nah, cara ketiga itu adalah mentransformasi ya. Apa? Mentransformasi. Oke, apa itu transformasi? Ya, dan bersama di sini. Ayah brownie enggak semen lagi juga ya? Setengah kilo. Oke, ada yang belanja apa itu 1 kilo itu? Iza kayaknya belanja kok. Makanya itu kok belanja apa itu? Nggak dibagi-bagi lagi ya. Mbak Iza ya, belanja ya, disambil ya. Oke, nah di sini ada, silakan cari website atau buku ya. Anda bisa cari tentang bagaimana mengolah data yang tidak normal. Oh iya. Oke, kita bisa lihat di sini ini ya panduannya ini. Grafik tersebut menggambarkan kurva ya dan seterusnya. Nah ini ada yang substansial negatif, klik ke kiri, Schaeffer negatif skewness terlihat di situ, Mas Mbak. Oke, ada moderate positive skewness, artinya piringan yang cukup ya dari positifnya. Kemudian di sini substansial positive skewness itu lebih apa namanya? Ya. Kemudian positive skewness dan ada moderate negative skewness ya. Lihat tadi data yang kita miliki itu yang kira-kira yang mana cocoknya di antara keenam ini?
Yang menurut Anda? Kira-kira. Anda sudah punya data tadi kan? Di sini kan? Nah, kita bisa lihat di sini. Ini ya datanya ya. Kira-kira yang mana Mas Mbak? Nah ini ya. Kira-kira yang mana ini? Ya, kira-kira yang mana? Halo? Moderate positif. Oke. Mbak Dia milih yang moderate positif ya. Ada lagi yang lain? Silakan. Jangan malu-malu untuk menjawabnya ya. yang server positif. Oke, ada lagi ya. yang lain. Ya, kemungkinan ini substansial positif kan? Jadi kan kemungkinan cuma 3, 1, 2, dan 3 ini. Iya kan? Nah, antara positif ini moderate positif atau yang severe positif. Kalau yang severe positif nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Karena di sini nilai 60, 65 di sini posisinya. Kalau severe positif itu langsung, ini nggak ada yang bilang. Paham. Oke, jadi severe positif kita eliminasi. Kemungkinan antara moderate sama substansial. Kita bisa pilih yang antara kedua ini. Substansial. Karena ini cenderung tinggi. Ya tinggi. Cenderung dia menjoroknya tekanannya lebih tajam kan yang moderate. Oke ya. Nah, kita bisa gunakan pedoman ini Mas. Ya. Kalau substansial gunakan log. Ya. Tetapi kalau Anda pilih yang moderate, Anda pilih transform akar, square root, akar kuadrat. Paham? Paham sampai sini? Berarti kalau kita pilih substansi yang ini, kita gunakan yang mana? Log 10 ya. Pokoknya adalah 10. Nah, caranya bagaimana Pak? Nah, data ini kita transformasi, kita rubah data ini. Nah, adalah kita klik transform. Sudah? Compute variable. Transform sudah? Ya. Compute variable. Ya. Compute. Ya sudah. Anda berikan nama di sini target variabel terserah Anda. Misalnya adalah trace, TR itu adalah push, misalnya ya apa? Ini ya, transform dari datanya, misalnya nilai. Boleh diganti dengan nama-nama variabel yang lain, begitu. Ada atau boleh juga nilai 1 juga boleh, terserah. Nilainya atau boleh nilai TR bebas juga seperti boleh. Pak. Ini boleh bebas ini, ya. Tetapi jangan menggunakan spasi. Ingat ya bahwa variabel itu tidak boleh menggunakan spasi. Ya. Pak, ini yang ditranspos semua apa salah satu, Pak? Yang ditransformasi ini Salah. data Nilai semua ya berarti ya Pak? Ini semua ya, Pak? 1 Ya. sampai 20. ya betul 1 sampai 20. Ya, kemudian kita klik di aritmatik. Sudah? Ya. Oke, di sini ada log 10. Ya, pilih log 10. Sudah. Klik di sini, klik masuk ke sini. Ya. Ini Iya. masih tantanya di sini. Ya. Masukkan nilai ini ke tantanya itu, nilainya geser ke kanan. Sudah? Sudah. Kalau enggak ya Anda tulis manual juga bisa. Berarti yang Sudah ya? untuk nilainya tadi itu yang 69. Ya semua 69 sampai 72. Oh, iya ya. Satu apa? Sudah Ini mewakili otomatis kan, nanti. Pak? Otomatis, tenang aja ya. Oke. Sudah ini?
Jadi ini adalah transformasi dari variabel log ini, log apa? Tentang data ke-6 dan data ke-9 ini merupakan outlier. Dapat ini box plot ini ya. Nih, dia juga melalui tadi ya, keyplot di ini ya. Dia juga melalui diagram batang ya. Nah, itu bisa dilihat untuk outliernya ya. Nah, oke, kita lanjutkan ke data yang sedang di sini ya. Oke. Nilainya berapa ini? 0,1. Ya. 0,915. 0,085. 0,85. 0,85. Betul, 0,085. Oke, nah ini ya. Jadi di sini bisa tuliskan ya, dilakukan transformasi ya, melihat data berdistribusi ya, apa namanya tadi istilahnya di sini tadi ya, substansial positive skewness ya. Oke, nah itu kan dilakukan transformasi menggunakan fungsi log. Oke, begitu. Dari data yang telah ditransformasi dilakukan pengujian normalitas distribusi kembali. Oke, nah ini kira-kira normal apa enggak ini ya? Normal. Ya, lihat ya, baik itu Kolmogorov maupun field di sini nilai P 0,085 yang masing-masing ini lebih besar dari 0,0 sehingga 0 diterima. Oke, sampai sini ada pertanyaan, silahkan ya. Nah, kita bisa copy ini, tinggal dirubah saja nanti ya. Ya, 0, berapa tadi? 85 yang lebih besar dari 0,05 sehingga jadi sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Sampai sini ada pertanyaan, silahkan ya. Beri warna hijau karena sudah memenuhi. Ini saya sudah beri warna kuning karena warning ya, karena belum memenuhi. Di sini warna kuning ya. Nah, artinya di sini uji normalitas tidak terpenuhi. Tetapi setelah kita lakukan transformasi menggunakan fungsi logaritma 10 di sini saya biru muda, maka ternyata data yang telah terbentuk itu berdistribusi. Sampai sini ya, silakan. Ya. Jadi data orka nanti adalah data aslinya, tetapi data yang Anda analisis itu adalah data yang sudah ditransformasi. Paham? Paham, Pak. Sampai sini. Nah, kita lihat distribusinya, histogramnya kita lihat saya di sini ya. Transformasinya ya lumayan ya, cenderung isi normal. Oke, walaupun masih ada ekstrimnya,
tapi ekstrimnya semakin berkurang kan. Tadi 2, sekarang cuma ya ini hasil transformasinya. Oke, sampai pertanyaan silahkan. Ya, nah, kemudian untuk uji T-nya bagaimana Pak? Nah, uji T-nya kita gunakan data yang mana Mas, Mbak? Setelah ditransformasi. Nah, setelah ditransformasi ya. Nah, jadi uji T-nya kita gunakan yang ini. Ya. Patokannya berapa sih KKM-nya? 70. 70, ya kan? Nah, kalau 70, log 10-nya berapa Mbak? Atau coba pakai kalkulator juga boleh. Log dari 70 berapa ya? Juga nilai ini juga harus ditransformasi juga. Karena kita sudah melakukan transformasi data. Ya. Nah, jadi tidak mungkin kita 70 ini juga. Ya, tapi kita harus kebentuk log 10. Ya. Nah, maka di sini kita harus mencari nilai dari log 10 dari 10. Berapa Mas Mbak? Nah, saya menggunakan bantuan kalkulator. Iya. 1,8. Oke. Hasilnya adalah 1,845. Bisa ya mencarinya ya? Bisa? Bisa. Oke. Bisa, Pak. Berarti kita gunakan uji T caranya gimana kemarin? Uji T satu sampel, analyze, terus compare mean. Oke, one sample. Yang dimasukkan yang mana? Transformasi. Ya, yang sudah ditransformasi. Tes value-nya berapa di sini Mas Mbak? 70. Oh, ngawur nih. Oh iya, Iya. Ya, 1,845. Paham? 1, Paham belum? Paham. 45 ya. Nah, jadi di sini tes 70 karena tadi sudah kita transformasi di sini menggunakan log 10, maka tes value-nya pun juga sama, kita bentuk log 10. Optionnya kita pastikan 5% sehingga confidence intervalnya adalah 95%. Oh, klik OK. Kita lihat hasilnya. Nah, bagaimana hasilnya? Kita lihat di sininya. Pertanyaan adalah 1,86. Iya. Apakah berbeda secara signifikan dengan 1,8? Paham belum? Jadi uji T ini sebenarnya pengen menguji apakah nilai rata-rata ini berbeda secara signifikan dari tes value-nya ini. Nah, kita lihat di sini. Apa ini? P-nya berapa? 0,19 yang lebih besar dari 0,05. ya 0,05 sehingga H0 diterima. H0 diterima. H0-nya apa sih? Nah, ingat di sini digunakan apa? Itu tail. Betul. Artinya apa? H0-nya itu apa sih? Mu ya sama dengan 1,845 dan H1-nya mengatakan Tidak sama dengan mu tidak dengan 1,845. Paham? Karena ini adalah tipe A, hipotesis tipe A. Nah, karena H0 diterima artinya apa di sini? Ini kan? Iya, Pak. Ya.
apakah mencapai KKM? Kira-kira? Mencapai ya, karena kan kriteria pembahasan minimal. Jadi minimalnya adalah ini. Ternyata nya itu mencapai ini. Paham? Ya, jadi kesimpulannya adalah ya, semuanya apa berarti? Pusing banget. Gitu ya. Prestasi belajar siswa yang mendapatkan metode PKKM. Iya, betul. Alhamdulillah ya, ada yang nyambung sedikit-sedikit ya. Lebih bagus daripada tidak sama sekali ya. Dan bagus ya. Kita tahu bahwa mencapai KKM. Nah, di sini H0-nya diterima. H0-nya diterima di sini artinya bahwa nilai rata-rata tadi yang 1,8608 ini tidak signifikan dari 1,84 ya. Berarti kan minimal tercapai. Jadi kesimpulannya adalah ini. Kita copy, paste. Oke, prestasi belajar siswa yang dapat mencapai KKM. Gitu ya. Karena KKM-nya ada 70. Tadi 70 udah dirubah menjadi 845. Sampai ada pertanyaan. Ya. Ada apa? Terlalu bingung, Pak. Harus dicermati. Mana yang bingung ditanyakan aja. Dan nanti malah bikin jadi bisul ya, atau jerawat. Silahkan. Kalau ada pertanyaan ditanyakan. Nanti kamu jawab jangan seperti ini ya Mas Mbak ya, nggak UTS ya. Melalui apa? 7 tahapan. 7 ya, ingat ya 7 tahapan. Ya. 7 tahapan. Silakan. Belum ya? Clear ya? Lanjut dulu. Oke, lanjut dulu. Ketiga di sini ya. Ini kan menggunakan dua kelas, sama eksperimen sama kontrol ya. Oke, ya. Diasumsikan seimbang kondisi awalnya, berarti kita langsung ke nilai post testnya. Ya. Kita lihat dari diskusi dan cara. Oke, ini kita bisa simpan dulu, silahkan disimpan kalau mau nyimpan ya. Kalau nggak mau nyimpan, udah hapus saja biar seperti hilang dari ingatan gitu ya. Karena kalau terlalu lama di dalam ingatan saya pusing gitu. Boleh apa ya? New. Oke, saya buat data baru aja. Pernah males gitu ya. Kalau saya terlalu banyak sampai hati saya warnanya cancel. Maka nggak apa-apa ya. Nah, kita lanjutkan lagi ke nomor 3. Nomor 3 berarti kan kita membandingkan ini ya, kelas kontras, eksperimen. Setelah dilakukan penelitian, maka post test kita gunakannya. Kita paste. Oke. Ini juga salah copy. Ya, kita paste di bawahnya. Di bawah atau di atas? Sampingnya? Iya, di bawahnya ya. Karena di sini kita menggunakan UJT yang independen, sehingga bukan teknik apa ini kemarin namanya? Teknik apa ya namanya ini ya kemarin? Coding. Apa Mas Mbak? Coding. Ya, gampang ya. Nah, ini jadi 23 ini kan kelompok pertama. Nah, 24 ini mulai dari kelompok ke 2. Paham? Iya, Pak, paham. Oke, kita masuk sekarang di sini. Ini adalah apa tadi? Nilai. Yang ini adalah kelas. Begitu ya, Mas Mbak ya? Kalau kelas di sini tipe karena kita akan melakukan di
di sini. Satu tadi apa? Kelas kontrol. Kontrol. Oke. Eksperimen. Pinter tuh ya. Semoga UTS-nya nilainya bagus-bagus. Amin. Amin. Oke. Saya tuh buat soalnya nggak susah kok, cuma satu. Jangan beranak ya Pak soalnya. Ya satu aja soalnya seperti ini. Satu data seperti banyak-banyak. Soalnya Banyak aneh. Satu soal banyak pertanyaan. Ya. Yang lain soalnya kan ya kalau saya cuma satu aja ini. Ya. Udah ya. Bisa ya seperti ini ya. Coding. Ini digunakan ketika kita melakukan uji ke pen dan oke. Kemudian gimana kita lakukan apa dulu di sini? Kita lihat di sini yang A. Apakah saya deskriptif? Terus apa lagi? Untuk uji normal tadi pakai apa? Betul, ekspor. Malu-malu. Ya, jangan malu-malu ya. Masukkan variabel perikatnya. Karena kita coding, maka faktor listnya ada di. Oke. Nanti ini secara otomatis akan memisahkan dari kelas kontrol dan nilai dari kelas XP. Sampai sini ada pertanyaan, silahkan. Saya tertinggal. Supir? Ya. Silahkan. Ada pertanyaan dulu sampai sini. Kemudian, kita pastikan alfanya berapa, Mas Mbak? 0,5%. Ya. Komputer intervalnya adalah 95%. Kalau mau lihat outlier bagaimana? Bisa juga di sini Mas Mbak, checklist di sini outlier. Bisa di situ. Bisa klik di sini itu untuk melihat outlier. Kalau tadi yang ajarkan di awal yang pertama tadi, itu kan kita melihat jadwal, ya, di mana kita melihat dari gram, ya kan? Tapi kalau di sini kita bisa melihat statistiknya, nilainya berapa outliernya, itu di sini. Paham? Ya, harapannya bagaimana? Harapan distribusi data normal itu bisa cenderung memiliki outlier bahkan tidak ada sama sekali. Ya, jadi kalau ada outlier boleh apa tidak? Boleh, tidak apa, tapi jangan terlalu. Semakin banyak outliers itu semakin jauh atau menyimpang dari distribusi normal. Paham? Oke. Ya, klik continue. Ya, plot. Kita klik histogram untuk melihat histogramnya, normality plot with test. Kalau kita ingin menanya nomor base kalian, apakah varian yang sama? Kita gunakan yang mana, Mas Mbak? Apa ini? Iya, untransform. Kita gunakan uji Liven di sini ya. Uji Liven. Pilih yang untransform. Ya, oke. Klik continue. Continue sudah. Klik continue sudah. Punya saya kok nggak aktif ya Pak? Apanya? Yang Ininya. spirit this levelnya. Iya. Lah ini kelasnya udah aktif belum? 1-2. Oh iya. Oh iya belum. Nah iya, hanya satu kelompok saja. Berarti dua-duanya. Kalau satu kelompok saja, iya. Nah ini ya, saya ulang lagi ya. Ini adalah kelas kontrol, paham? Dan yang bawah ini adalah kelas eksperimen. Nah, jadi kelas kontrolnya ada 2, kelas eksperimen ada 20 siswa, maka total ada 43 data. Oke? Iya. Nah, kita ulangi lagi ya, variabel terikat, ini kelas masukkan, ya kita klik outlier, kita melihat outliernya, misalnya alfanya udah oke, 50%, di sini mau lihat histogram
normalitas transform. Kalau kita klik opsinya kita abaikan saja, kita pilih boot di sini, pastikan di boot keduanya, klik, oke, kita lihat hasilnya. Oke, di sini kita bisa lihat, ya, ini udah terpisah kan antara kelas sendiri dan di komputer Anda. Nah, inilah extreme value, ya. Kalau yang nomor 2 tadi saya bahasnya secara visual, artinya saya melihat dari apa? Dari histogramnya, dari diagram batang daunnya, dari kiki plotnya maupun box plotnya, ya. Di sini saya juga bisa menampilkannya secara statistik. Angka-angkanya di sini. Berapa sih yang outlier, kasus nomor berapa yang outlier, ini ada semua, Mas Bang. Kontrol, eksperimen. Highest itu artinya ekstrem maksimum. Ya, ekstrem maksimum, nilai yang tinggi gitu ya. Nilai ekstrem yang minimum. Nah, masing-masing di sini disajikan 5 data ya teratas dan 5 data terbawah. Oke. Dan eksperimen juga sama, 5 data atas dan 5 data bawah. Paham? Paham belum? Paham. Ya. Mengapa saya munculkan ini untuk mengatasi data normal? Yang pertama adalah nambah data, ya. Yang adalah apa? Outliers, oke ya. Kemudian yang ketiga itu adalah mentransformasi, dan yang keempat adalah menerima apa adanya, pasrah, ya, pasrah gitu aja. Oke, kita coba gunakan yang ketiga. Ya, seringnya orang matematika itu senang yang nomor 3, ya. Karena apa? Kalau itu menambah data itu otomatis Anda harus memperpanjang penelitian. Terkadang penelitian itu dapat dilakukan kembali seperti itu. Misalnya Anda sudah mengajar materi tentang transformasi misalnya, ya kan? Sudah lewat tuh penelitian, Anda baru menyadari, oh datanya tidak normal, Anda harus mengambil data lagi, kan tidak mungkin seperti itu. Nah, maka cara yang pertama terkadang tidak dapat dilakukan karena model atau desain dari penelitian itu. Kemudian cara gimana Pak? Agar menghapus outlier. Boleh tidak? Boleh tidak, Pak? Tetapi menghapus karakteristik, ya, menghapus detail karakteristik data, ya. Kemudian yang ketiga adalah mentransformasi. Ya, yang sering digunakan tuh yang ketiga ini, mentransformasi. Jika cara yang ketiga ini juga masih tidak normal, ya, maka kita harus beralih dari statistika parametrik ke statistika non parametris. Oke, ya, kita lanjutkan ya, Pak, seperti ini. Untuk kelas kontrol bagaimana? Ada masalah nggak ini kelas kontrol? Tidak masalah. Kenapa? Karena iya, H0 diterima. Ini bersyukur sekali kalau ada penelitian mendapatkan. Ini bagaimana yang bawah, yang eksperimen? Bagaimana eksperimen? Ya? Kurang dari alfa. Ternyata ini ada kotak ini ya, panjang ini mau pun ini ya, baik itu Kolmogorov-Smirnov yang sudah dikoreksi dengan Lily Force maupun ini semuanya mengisyarat itu kurang dari alfa, sehingga apa? H0 ditolak. Artinya apa? Oke, berarti sampel kelas eksperimen ya itu tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Ya. Namun pada kelas kontrol ya
sampelnya itu berasal dari populasi yang masih normal. Kita punya dua hasil ini dari pengujian normalitas. Sampai sini paham? Nah, jadi tidak selalu nasib itu mulus. Terkadang ya ada yang seperti ini, ada semacam batu-batu itu pasti ada. Dalam analis data pun sama ya, tidak semulus yang Anda bayangkan. Wah, kalau saya analisis distribusinya normal, variansinya sama misalnya ya. Kali ya, ternyata ketika Anda penelitian di lapangan, mungkin saja Anda menemukan data-data semacam ini. Kalau menemukan data semacam ini, ya jangan pasrah ya. Anda harus mengolahnya dengan 4 cara tadi, ya. Milih dari 4 cara tadi. Yang pertama itu menambah data, yang kedua menghapus outliers, Transformasi. ya. Dan yang ketiga transformasi, yang keempat menerima apa adanya. Oke, kita mulai dulu dari yang apa? Transformasi ya. Nah, kira-kira ini transformasinya bagaimana, Mas Mbak? Kita lihat dari histogramnya, Mas tadi kan bentuknya kan? Iya. Tadi menggunakan apa? Log, ya kan? Kita compute variabel sudah, ya. Kita beri nama misal ini ya. Nah, di sini kita gunakan yang apa? Aritmatik log 10. Log. Variabel yang mana ini? Nilai apa yang kelas? Nilai. Masukkan. Oke. Klik OK. Nah, kita lihat di sini. Muncullah variabel. Ini kan? Variabel baru. Ini adalah transformasi nilai. Paham? Paham? Nah, selanjutnya kita analisis apa? Deskriptif apa? Explore. Kita pilih apa? Yang nilai kita ganti. Iya, dengan ini. Oke? Iya, oke. Berapa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau melihat data semacam ini ya senang. Alhamdulillah normal. Nek gak normal piye iki? Ulang lagi, Pak. Iya tadi kan. Boleh Anda mengulang penelitian, boleh Anda meng-hire, boleh Anda mentransformasi, boleh menerima apa adanya. Paham? Kalau menerima apa adanya, gimana, Pak? Pertanyaan yang bagus ya. Siapa lagi yang tanya? Iya. Ya, nice di pacar ya terima oponone Pak ya. Rasa buat transformasi dan diganteng orang kan Bersyukur. Oke, sebelum Mbak siapa tadi lupa? Ayo, Pak. Mbak Adi ya. Ya. Oke, kita analisis dulu ya menggunakan. Kita lanjutkan ke sini. Udah normal, oke. Homogen nggak hasilnya lagi? Alhamdulillah homogen gitu ya. Homogen. Ya, walaupun di uji T boleh nggak homogen ya. Di uji T boleh tidak homogen.
Karena uji T menyediakan dua alternatif. Masih ingat? Ya, kalau homogen menggunakan baris pertama, kalau tidak homogen menggunakan baris kedua. Masih ingat ya? Ya, ini alhamdulillah ini homogen, ini normal. Tapi kalau uji ANAPA, itu harus mau nggak mau harus homogen varian. Ya, kalau nggak homogen bagaimana? Ya udah, kita harus menerima atau data juga semacam itu. Ya, oke. Sampai sini mungkin ada pertanyaan dulu. Kita lanjutkan yang poin C. Ya, poin C. Oke, yang poin C. Yang poin C ini kita akan melihat apakah metode hidup dari batu ceramah. Ya, kita bisa gunakan apa? Analyze. Termin. Yang mana? Yang mana, Mbak? Kelas, betul. Event grupnya kita oke. Sudah kita coding kan? Grup 1 adalah 1 adalah 2. Oke. Continue. Kalau sudah optionnya kita pastikan confidence intervalnya adalah 95%. Hasilnya mana ini? Ke bawah lagi ya. Ini udah keluar hasilnya ya. Oke. Ini hasil. Ya, kita copy. Di sini. Oke. Ini ya, sudah muncul, tinggal dirapkan aja ya. Oke, yang ini juga kita copy juga, paste di sini, di sebelumnya ya, paste. Oke, ya. Kita lihat di sini, ya. Kita lihat di sini. Kira-kira bagaimana ini Mbak hasilnya? Ya, ini kan sama ya, homogen kan? Iya. Kalau homogen kita gunakan baris A. Iya. Ya, kalau tidak homogen bagaimana? Nah, kalau ini kurang dari 0,05 bagaimana? Kita gunakan dua. Paham? Ya. Kan di sini kesimpulannya apa ini? P 0,05 jelas ini ya. Maka H0 ditolak. Ya, ingat di sini adalah file 2 ya, 2 ekor. 2 ekor tuh gimana sih? Masih H0-nya apa? mu 1 sama dengan mu 2, satunya mu 1 tidak sama dengan mu, gitu ya. Nah, kalau H0 ditolak mu 1 H1 yang diterima. Oke, artinya apa? Bahwa diskusi itu sudah menghasilkan metode belajar yang sama dengan metode. Lalu bagus yang mana antara diskusi dan ceramah? Lihat rata. Lihat dari rata ini, dari sini, ya kan? Ini kan adalah ya, ini adalah 2 1, maka mu 2 lebih besar dari mu 1 atau prestasi belajar pada kelas eksperimen lebih baik daripada kelas kontrol.
Paham? Ya. Gampang ya? Ya, gampang sekali ya. Sampai nggak jawab ya. Nanti pertanyaan dari Mbak siapa? Adik, Pak. Ade, Pak. Ade, ya Mbak Ade. Nah, itu kita langsung bahas saja. Datanya ini sudah ada. Nah, berarti kita akan gunakan data yang apa adanya ya. Ya, Mbak ya. Data yang sudah Oke, Pak. ditransformasi. Caranya kita gunakan analyze. Analyze. Di bawah ini ada apa ini? Parametric test. Oke, Parameter. non parametrik. Artinya independen ya. Ya, Ya, ini independen ya. Kita masukkan variabelnya adalah nilai, strukturnya itu adalah kelas. Event tool continue sudah. Kita gunakan min with new test karena ini gunakan aplikasinya sama. Kita gunakan min new test ini. Oh, nggak boleh. Ya, eksaknya kita abaikan saja di sini. Ya, kemudian klik OK. Klik OK. Nah, ini hasilnya Mbak Ade. Ya, Mbak Ade di sini hasilnya apa? Iya, Ya. Pak. Nah, di sini dilihat bahwa nilai signifikansinya itu dari 0,05. Paham? Iya. Sehingga 0 ditolak. Ya kan? H0 ditolak. Kita lihat di sini ranknya, min rank ya. Besar antara kontrol dan eksperimen. Eksperimen. Kesimpulannya sama atau beda? Sama. Ya, yaitu prestasi belajar pada kelas eksperimen itu dibandingkan kelas Kontrol. Oke, jadi di sini min-nya ini adalah rank